Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi di channel Gaptek. Kali ini buat full review ROG Phone 3, sebuah HP terbaik. HP gaming terbaik. Nggak. HP terbaik. Iya, HP gaming terbaik kan? Maksud saya, ini adalah HP terbaik di harga 10 jutaan. Titik. Yap, kalian nggak salah dengar. Karena di mata saya, siapapun kalian, kecuali mungkin cewek kali ya, kalau punya duit 10 juta, ROG Phone 3 ini adalah HP terbaik yang bisa kalian beli saat ini di pasaran HP Indonesia. Titik. Oke? Asalkan bisa mentolerir 3 kelemahan terbesarnya HP ini. Ya, walaupun Asus tuh udah nge-tune down gaming estetik di ROG Phone 3 ini dibandingkan ROG Phone 2 yang lama, jadi sedikit lebih kalem lah, lebih santuy gitu desainnya. Tapi tetap, DNA gaming phone-nya masih terlihat kuat dan dominan. Buat gamers kayak saya, jujurnya lebih suka desain ROG Phone 2 yang lama, yang lebih maco gitu lah, dengan tekstur bodi belakang yang lebih bervariasi antara metal dan kaca. Nah, kalau di sini, walau dikasih kaca transparansi, biar kita tuh bisa ngintip heatsink yang keren di dalamnya. Tapi teksturnya homogen, satu bidang kaca semua. Jadi kayak HP-HP lain kebanyakan, kecuali di kameranya ya. Nah, ngomong-ngomong soal kamera, ROG Phone 3 ini adalah salah satu HP yang paling tebal di pasaran saat ini. 9,9 mm tebalnya. Tapi, kok masih punya kamera bump ya? Dan ya, desain HP ini juga besar, tebal, dan berat. Sesuatu yang harus dipertimbangkan juga. Tapi jujur, kalau pengalaman saya sih lama-lama bakalan kebiasa kok. Catatan kedua adalah storage 128GB-nya cukup nggak cukup, harus cukup. Karena yang varian 10 jutaan ini, storage-nya mentok di 128GB dengan RAM 8GB aja. Dan nggak ada slot micro SD-nya. Catat. Nah, catatan ketiga yang sebenarnya paling bikin saya kesel adalah nggak ada jack audio 3,5 mm di sini. Soalnya, ya nih HP kan maksudnya didesain buat gamers kelas berat. Sekali lagi, gamers kelas berat ya, apapun genre gamesnya. Lah, kalau buat pro gamers first person shooter, nggak mungkin lah pakai earphone Bluetooth ya, suaranya delay soalnya. Asus sebenarnya di sini udah coba kasih 3 solusi sih, yang sebenarnya lebih ribet. Solusi pertama, kita dikasih dongle USB Type-C ke jack audio dari box penjualannya. Nah, solusi keduanya, kita bisa beli Aero Active Cooler 3 atau kipas lah. Harganya 1 jutaan. Di sana ada USB Type-C sama jack audionya, jadi kita bisa pakai earphone bebas. Tapi, ya itu nambah budget 1 juta lagi, plus kipasnya tuh kudu dibawa kemana-mana. Solusi ketiga namanya ROG Sentra. Earphone ROG yang keren. Logo ROG-nya bisa nyala soalnya. Udah langsung pakai USB Type-C di sini, bisa dipakai di HP merek apa aja, yang penting portnya USB Type-C. Dipasang di USB Type-C laptop saya juga nyala, nggak ada masalah. Punya fitur Active Noise Cancellation, biar kita bisa 100% fokus ke game kita, nggak bisa dengerin suara dari luar. Tapi kalau dibutuhkan, kita bisa dengan cepat switch ke Aware Mode. Jadi ini kebalikan yang tadi ya, di mode ini suara dari luar jadi kedengaran banget. Dipakainya juga nyaman dan keren, hanya yaitu harganya 1,4 juta. Dan jujur, walaupun keluaran suara ROG Sentra ini udah bagus, tapi menurut telinga saya, masih lebih mantap suara earphone daily driver main PUBG saya, si Audio Technica CKS55X, yang harganya sekitar 400 ribuan aja. Udah sih, kayaknya itu aja catatan-catatan yang perlu kalian ketahui sebelum memilih ROG Phone 3 ini, terutama yang versi yang harganya 10 jutaan, yang RAM-nya 8GB dan storage-nya 128GB. Soalnya kalau buat yang varian 15 jutaannya, saya bakalan komplainin juga hal-hal kayak nggak ada sertifikat anti air di sini, nggak ada wireless charging, dan resolusi layarnya masih Full HD. Belum 2K kayak HP-HP 15 jutaan lainnya. Udah beres keluh kesahnya, sekarang tinggal ngomongin poin-poin dari sebuah ROG Phone 3 yang bikin saya bilang HP ini adalah HP terbaik di harga 10 juta sejauh yang saya tahu. Saya bakal mulai dari poin-poin yang nggak berhubungan sama game dulu ya. Yang pertama, ini adalah HP 5G ready. Kapan bakalan ada 5G-nya? Nggak tahu, tapi kalau pas beneran nanti ada, kita nggak usah ganti HP. Mudah-mudahan. Punya dual SIM slot yang udah support VoLTE-nya smartphone, sensor-sensornya jelas lengkap semua di sini. Punya on-screen fingerprint yang keren dan canggih, dikasih casing bawaan juga. Buat yang sering top up kartu tol juga aman karena udah ada near field communication di sini.
Kemudian kalau ada notifikasi yang masuk, kita tuh dikasih tahu sama 3 cara sekaligus. Pertama, LED notifikasi pastinya. Kedua, di always on display-nya muncul. Dan ketiga, animasi logo ROG di belakangnya bakal berubah jadi kelap-kelip. Overkill banget lah pokoknya. Dan terakhir, kita ngomongin kameranya yuk. Kameranya tuh ada 3, walau saya bakalan jauh lebih bahagia kalau 2 kamera ekstranya tuh dibarter sama jack audio. Kekeh ya. Lensa normal 64 megapiksel Sony IMX686, ini modul kamera yang bagus. 13 megapiksel lensa wide angle dan 5 megapiksel lensa makro. Walau saya yakin kebanyakan orang nggak beli ROG Phone 3 ini karena kameranya, tapi ternyata Asus ngasih effort yang sangat baik untuk ngotak-ngatik algoritma color science hasil tangkapan kameranya. Saya bilang effort ngutak-ngatiknya loh ya, karena kalau ngomongin hardware-nya doang sih, Sony IMX686 ini tuh modul yang sama persis sama kameranya Pocophone F2 Pro dan Huawei Nova 7. Tapi ini subjektif menurut selera saya pribadi ya. Overall hasil foto ROG Phone 3 ini masih lebih baik dibandingkan hasil kameranya Pocophone F2 Pro. Dibanding kameranya Xiaomi Mi 10 juga hanya kalah di kondisi pitch black gelap gulita aja sih. Karena ya ukuran sensor Mi 10 itu terkenal besar banget di 1/1,3 inch dibandingkan ukuran sensor ROG Phone 3 ini yang masih di 1/1,7 inch. Nah masalahnya, kelemahannya sensor besar tuh gambarnya jadi cenderung soft. Kepinggir sedikit dari fokus langsung ngeblur gambarnya. Jadi kembali secara overall, saya prefer kamera ROG Phone 3 ini dibandingkan kameranya Xiaomi Mi 10 yang walau jago banget di low light, tapi sering terlihat kurang sharp atau kurang tajam. Nah, ditantang brand yang juga selalu niat kalau soal ngutak-ngatik algoritma color science, yaitu Realme X3 Super Zoom. Yang by the way harganya sekarang udah sangat menarik ya. 6 juta pas, dapat RAM 12 GB dan storage 256 GB. Mantap. Ternyata cukup ketat hasilnya. Karakter Realme emang selalu ngeboosting saturasi, warna, dan ketajaman. Banyak yang nggak suka sih, karena katanya nggak natural. Tapi kalau saya sih, jujur, malah lebih suka yang kayak gini ya. Soalnya lebih eye candy, lebih enak aja dilihatnya. Bodo amat mau natural apa enggak. Yang penting habis jepret langsung cakep buat diposting. Tapi ya ini murni pendapat saya ya. Silahkan sesuaikan aja dengan selera kalian masing-masing lah. Kalau kalian sering nonton channel ini, pasti udah pada tahu lah ya, raja kamera di kelas flagship killer. Yap, namanya Huawei Nova 7, hands down. HP 6,2 jutaan yang bisa ngelibas kamera HP flagship 15 jutaan sekalipun. Jadi, kebayang lah ya posisi kualitas kamera ROG Phone 3 ini di mana. Untuk perekaman videonya, ini asli, mantap jiwa. Tuh, stabil kan? Oh ya, by the way, ini saya ngerekamnya di resolusi 4K 60 frame per second. Sama dengerin deh, perekaman suara videonya tuh, ini bagus, nggak cempreng soalnya, mantap. Mungkin yang blueberry ya. Biar kurus. Aku mau biar jantung sehat, beli 2 lebih hemat. Di rumah juga adanya, belum diminum. Ini buat Aki, kacang hijau sama sari asem. Siapa sungguh? Aki Aki mah nggak suka. Aki mah nggak suka sama sekali. Nggak suka. Aki mah nggak minum kemasan. nggak minum kemasan, minumnya kembaan. Contoh perkembangan kamera depan videonya dari ROG Phone 3 di resolusi Full HD 60 frame per second. Not bad ya? Stabil ya? Nah, suaranya gimana? Oke nggak? Dan yang lebih gila lagi, perekaman di resolusi 8K, 8K-nya, ini tuh masih usable, Dari coy. ROG Phone 3 pada resolusi 8K.
8K coy. Luar biasa ya. Punya TV-nya aja nggak? Ini dari tadi kita ngomongin sektor-sektor yang nggak ada hubungannya sama gaming dari sebuah HP gaming. Udah keren-keren gitu kualitasnya. So, gimana? Udah kuat iman buat ngomongin sektor-sektor pendukung gamingnya? Saya rutin dari sektor yang paling bikin saya happy dulu, sampai terakhir yang biasa aja lah. Oke? Nomor 1 yang paling penting, yang bikin saya happy, yaitu speaker bodinya. Ya mungkin kelihatannya sepele ya, tapi ini adalah speaker terbaik yang pernah saya coba. Titik. Terus seimbang sama kuat suaranya antara speaker kiri sama kanannya. Jadi efek surround-nya tuh kerasa. Tapi ya hati-hati. Kalau udah kebiasaan nonton YouTube pakai ROG Phone 3 ini, ya udah deh, males lagi nonton YouTube pakai HP yang lainnya. Sektor kedua adalah performa chipset terbaik yang ada di pasaran saat ini, yaitu Snapdragon 865 Plus. Yang clock speed prosesor dan performa GPU-nya masing-masing ditingkatkan 10% dibandingkan Snapdragon 865 yang biasa. Jadi performanya udah nggak perlu diomongin lagi ya. Tapi faktor krusial yang bedain HP flagship sama HP gaming adalah di layarnya. Dan lebih spesifik lagi adalah di touch latency-nya yang sangat-sangat rendah di sini. 25 millisecond touch latency dan 18 millisecond slide latency. Jadi input sentuhan kita ke layar tuh instan banget dikonversi jadi aksi atau action. Seperti yang bisa kita lihat di perbandingannya sama responsivitas layar Samsung Galaxy S20 Ultra yang kelihatan sedikit lebih delay ya, lebih ketinggalan lingkarannya. Untuk profesional gamers, hal-hal yang kelihatan sepele kayak gini tuh bisa jadi penentu antara hidup dan mati. Lawannya tuh pro gamers juga soalnya. Layarnya dibuat flat, nggak melengkung di pinggirannya, which is ini lebih ideal buat gamers. Dikasih ruang untuk grip juga, biar lebih aman dari sentuhan-sentuhan goib yang nggak disengaja. Panelnya OLED 6,6 inch yang udah bersertifikat HDR10+, jadi bisa tetap mempertahankan detail pada area yang sangat gelap ataupun area yang sangat terang sekalipun. Akurasi warnanya juga bersertifikat Delta E di bawah 1, jadi ini udah professional grade. Dan terakhir adalah refresh rate layar HP tertinggi yang ada di pasaran saat ini, yaitu 144 Hz. Ini asli, smooth-nya tuh bukan kaleng-kaleng ya. Kalau kalian ada kesempatan pegang ROG Phone 3 ini, saya sangat-sangat saranin cobain deh. Scrolling-scrolling di layarnya aja. Harus coba sendiri soalnya, baru bisa ngerti smooth yang bukan kaleng-kaleng tuh kayak gimana. So, sejauh pengalaman saya, walau belum punya resolusi 2K, ini adalah display yang paling ideal buat gaming. Sektor keempat, kalau main PUBG, saya biasanya pakai koneksi operator seluler ya, kadang Telkomsel, XL, atau Indosat. Walaupun di rumah saya sebenarnya ada WiFi dari MNC. WiFi saya tuh cepet ya, buat download, upload, jauh lebih cepat daripada jaringan 4G-nya operator manapun. Tapi, nggak tahu kenapa, kalau main PUBG, kadang random suka bengong gitu koneksinya. Kadang-kadang aja sih, tapi kalau bengongnya pas lagi perang, nah bikin kesel kan. Anehnya, pas pakai ROG Phone 3 ini, saya ngerasa aman main PUBG pakai WiFi. Nggak tahu kenapa, jadi stabil aja gitu. Sinyal WiFi tetangga yang bisa ketangkap juga lebih banyak di ROG Phone 3 ini. Dan sektor kelima, belajar dari pengalaman ROG Phone 2 yang sering berasa panas bodinya, di ROG Phone 3 ini saya bilang adem. Main PUBG 5 game klasik berturut-turut di settingan smooth ekstrim, ini adem, anget-anget dikit aja lah. Karena Asus ngasih 4 solusi pendinginan di ROG Phone 3 ini yang dikasih nama GameCool 3. Ada lapisan grafit, 3D vapor chamber, heatsink, dan sistem ventilasi yang bahu-membahu pada perannya masing-masing untuk mengusir panas dari HP ini secepat mungkin. Oke, kita lanjut ke sektor ke-6. Ada baterai 6000 mAh yang sebenarnya nggak awet-awet amat loh. Pemakaian standar saya plus main PUBG hampir 2 jam, cuma bisa tembus 1 hari 1 malam plus 3 jam tambahan. Tapi ini wajar, karena ya beda chipset, beda refresh rate layar, ada gimmick RGB juga di belakang, power stereo speakernya juga lebih besar pastinya, dan penangkapan sinyal Wi-Fi-nya di sini lebih kuat. Semua itu pastinya butuh tenaga ekstra. Karena baterainya besar, ngecasnya juga lumayan lama. 1,5 jam nyampe di 96%. Kalau mau 100% butuh waktu sekitar 2 jam kurang 15 menitan lah. Dan sebagai tambahan pendukung gaming, di Asus ROG Phone 3 ini punya software gaming terbaik. Asli, semuanya bisa diatur di sini.
Ada air trigger juga yang bisa di-custom jadi tombol tambahan bila dirasa perlu. Tipe storage-nya udah yang tercepat di pasaran saat ini, UFS 3.1, jadi bisa mangkas waktu loading gaming kita. Dan nggak lupa Asus juga menyediakan banyak pilihan aksesoris pendukung gaming di ROG Phone 3 ini. So, kesimpulannya, ya, walau belum sempurna, tapi di mata saya, secara overall, Asus ROG Phone 3 ini adalah HP luar biasa di harganya yang 10 jutaan. Saya bilang HP luar biasa ya, bukan HP gaming luar biasa. Kalau buat gamers, ya udah jelas lah ya, selain absennya jack audio tadi, detail-detail lain yang terkecil sekalipun dari HP ini tuh dikulik sedemikian rupa buat maksimalin gaming experience sampai titik yang tertinggi. Nah, yang hebat, walaupun kalian bukan gamers, mau foto-foto, keren. Mau rekam video, juara. Mau nonton YouTube, speakernya ini yang terbaik. Sampai sekedar scrolling-scrolling layar atau pegang-pegang bodinya doang, Asus ROG Phone 3 ini bisa ngasih pengalaman yang sangat-sangat spesial. Berkat refresh rate layar tertinggi 144Hz-nya, dan build quality berkelas yang bisa disejajarkan sama build quality HP-HP termahal yang ada di pasaran saat ini. Jadi buat saya, 10 juta ROG Phone 3 ini adalah solusi terbaiknya. Oke? Thanks for watching, mudah-mudahan videonya bermanfaat. Nico out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.